Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat pada dosen penguji, yaitu Bapak Dian Anwar, yang terhormat pada asisten dosen penguji, yaitu Saudara Nurudin. Di sini kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang analisis usaha dagang awan cerah. Berikut anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu Adit Hermawan, dan saya sendiri, yaitu Rafli Faisal Akbar Dermawan. Yang pertama-tama yaitu abstrak. UD Awan Cerah adalah UKM yang menjual kuliner Nusantara, yaitu lumpia basah. Usaha ini terletak pada Condet, Jakarta Timur. Pada tahapan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai awal pendirian usaha, kebutuhan sumber daya manusia, analisa keuangan, dan lainnya. Diharapkan dengan analisis ini, kami mengenai kelayakan bisnis terhadap UD Awan Cerah, bahwa usaha ini layak dijalankan dan memiliki profit dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Terdapat 24% dari total penduduk Indonesia adalah anak berumur 16 hingga 30 tahun. Data ini berasal dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Pada masa sekarang, dibutuhkan kreativitas dari para pemuda untuk berwirausaha. Oleh karena itu, kami melakukan studi kelayakan bisnis dengan beberapa aspek penilaian untuk memastikan apakah usaha dagang awan cerah ini layak dijalankan atau tidak. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama adalah metode apakah yang digunakan untuk riset pasar. Yang kedua yaitu produk apa yang dibutuhkan oleh pasar. Yang ketiga adalah apakah penjualan produk terkait stabil di pasaran. Yang keempat, yaitu apakah usaha dagang awan cerah layak dijalankan atau tidak. Tujuan. Yang pertama, metode yang digunakan adalah kuesioner via Google Form. Yang kedua, produk dibutuhkan oleh pasar adalah kuliner Nusantara. Yang ketiga, penjualan produk risoles pada IKM Samara cenderung stabil. Yang keempat, usaha dagang awan cerah layak dijalankan berdasarkan analisis studi kelayakan bisnis yang sudah dilakukan. Manfaat. Yang pertama yaitu mengetahui permintaan pasar tanpa langsung melalui interaksi secara langsung. Yang kedua, mengetahui produk yang digemari oleh responden adalah masakan Nusantara. Yang ketiga, mengetahui penjualan produk sejenis pesaing terdekat. Yang keempat, mengetahui bahwa usaha ini layak dijalankan berdasarkan beberapa aspek yang sudah dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Selanjutnya adalah bab 2 metodologi. Riset pasar kami lakukan secara online melalui Google Formulir untuk mengetahui minat dari pasar. Google Formulir ini kami bagikan melalui grup WhatsApp dan memperoleh responden sebanyak 69 responden dengan 43 responden perempuan dan 23 responden laki-laki. Isi dalam Google Formulir yang kami bagikan yaitu nama responden, usia responden, gender responden, dan produk yang diminati oleh responden. Dari hasil yang sudah masuk di dalam formulir ini, kita dapat mengambil sampel bahwa mana produk yang dibutuhkan oleh pasar. Berarti ke bab selanjutnya yaitu bab 3 aspek pasar dan pemasaran. Riset pasar yang kami lakukan yaitu melalui kuesioner yang disebar melalui Google Form. Diperoleh responden sebanyak 69 responden dengan 43 wanita dan 23 pria. Prosedur pengumpulan data disebar melalui aplikasi WhatsApp yang berisikan nama responden, gender, umur, produk yang disukai oleh responden. Dengan ini dapat diketahui oleh pasar, yaitu produk yang paling diminati adalah produk lumpia basah. Diperoleh hasil bahwa lumpia basah diminati di pasaran, akan tetapi produk ini tidak dapat bertahan lama dikarenakan belum dapat dimasukkan ke dalam frozen. Dengan adanya produk ini, diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap kuliner Nusantara bagi para kaula muda. Selanjutnya, bab 4 yaitu aspek legalitas usaha. Legalitas usaha yang kami pilih adalah perusahaan perseorangan. Jenis usaha dagang yang kami pilih adalah dengan alasan tidak memerlukan legalitas usaha di badan hukum seperti notaris. Akan tetapi, kami tetap menaati tata cara mendirikan legalitas usaha dan tetap membayar biaya perizinan yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Berikut adalah tata cara mendirikan usaha dagang. Yang pertama yaitu mengisi domisili dari kantor Satlak PTSP. Yang kedua yaitu penerbitan NPWP atas nama sendiri. Yang ketiga yaitu permohonan surat izin usaha perdagangan perseorangan. Dan yang keempat yaitu menyiapkan biaya sebesar Rp2.500.000 untuk biaya perizinan dagang. Selanjutnya yaitu bab 4. Usaha dagang awan cerah menargetkan konsumen generasi muda dengan inovasi isian dari lumpia basah yang akan kami jual. Hal ini yang kami lakukan adalah dengan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Selain itu, kami akan membuat promosi pada 3-7 hari pertama perbukaan untuk menarik minat pasar. Hal lain yang kami terapkan adalah untuk membuat varian baru lumpia basah tiap 3 bulan dan mempromosikan via media sosial. Promosi yang juga akan kami lakukan yaitu dengan cara mengajak teman yang influencer dan mempromosikan tagline makanan diproses higienis, cita rasa Nusantara. Kami menargetkan konsumen sebanyak 40 orang per hari dengan potensi laba sebesar Rp104 juta per tahun dengan waktu 260 hari kerja tiap tahunnya. Beralih kepada bab 6 yaitu bab forecasting atau peramalan. Berikut adalah data dari IKM Samara mengenai penjualan lumpia basah dengan metode single exponential smoothing dengan alpha 0,3 dan dengan metode moving average 3 bulan. Diperoleh informasi bahwa tingkat kesalahan peramalan pada moving average 3 bulan lebih rendah 5% daripada penjualan di single exponential smoothing. Berdasarkan hasil peramalan yang kami lakukan pada IKM Samara dengan produk sembol ayam dan lumpia basah, membuktikan bahwa produk lumpia basah dengan metode moving average 3 bulan memiliki penjualan yang lebih stabil dan tingkat kesalahan yang lebih sedikit daripada produk sembol ayam dengan metode moving average 3 bulan dan exponential smoothing alpha 0,3. Selanjutnya, bab 7 dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adi Dirmawan. Baik, sekarang masuk ke bab 7, aspek teknis dan teknologi. Next. Yang pertama di sini ada bahan baku untuk membuat sebuah lumpia basah. Yang pertama ada 3 komponen utama yaitu kulit lumpia, isi lumpia, dan saus tauco. Untuk membuat kulit lumpia, bahan yang diperlukan adalah 250 gram tepung terigu pro rendah, 1 sendok makan tepung tapioka, secukupnya garam, 2 butir telur, 3 sendok makan minyak, dan 700 ml air. Kemudian untuk isi lumpia, yang dibutuhkan adalah 150 gram rebung, potong memanjang dan rebus selama 10 menit. Kemudian 2 buah wortel, potong memanjang tipis, 250 gram ayam cincang, dicincang kecil, secukupnya daun bawang, setengah butir bawang bombay cincang, 4 siung bawang merah geprek dan cincang halus, 2 siung bawang putih geprek dan cincang halus, gula, garam, lada, kaldu jamur, saus tiram, gula, dan minyak wijen secukupnya. Kemudian ada bahan untuk membuat saus tauco yaitu 3 buah cabai besar merah yang dibuang bijinya, 3-4 siung bawang putih, 1 sendok makan tauco asin, 300 ml air, 400 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung terigu. Selanjutnya. Kemudian ada langkah pembuatan. Nah, yang pertama campur semua bahan kecuali minyak sayur, aduk merata sampai licin dan tidak bergerindil. Setelah itu masukkan minyak sayur, aduk merata dan saring supaya adonan benar-benar licin. Kemudian siapkan teflon ukuran 24 cm, oles dengan minyak atau margarin, kemudian hidupkan kompor, tunggu sampai panas, lalu ambil 1 sendok sayur, ratakan di teflon sambil digoyang sampai rata. Pinggiran kulit saat sudah kering, angkat dan lakukan sampai selesai tiap kulit lumpia. Alasi dengan selembar daun pisang kecil supaya tidak menempel. Lakukan sampai selesai. Kemudian untuk bahan isi, siapkan wajan atau teflon, tumis bawang bombay sampai wangi, masukkan 2 bawang, tumis kembali sampai wangi. Kemudian masukkan ayam cincang sampai berubah warnanya, kemudian masukkan wortel, masukkan rebung, tumis kembali, masukkan daun bawang secukupnya. Setelah tercampur rata, tambahkan garam, gula, lada, saus tiram, kaldu jamur secukupnya. Terakhir masukkan minyak wijen dan jangan lupa dikoreksi rasanya dan angkat ketika matang. Lalu untuk bahan saus tauco, tumis bawang putih, cabai besar sampai layu. Setelah layu, angkat blender bersama tauco, 100 ml air. Lalu itu angkat, siapkan wajan, masak kembali bumbu tauco sampai air menyusut.
Setelah bahan isian dingin, siapkan 1 kulit lumpia, isi sampai dengan setengah sampai 2 sendok makan bahan. Isian lumpia dilipat seperti amplop. Kemudian tata di wadah, sajikan bersama cabai rawit dan juga saus tauco. Kalau ada daun bawang atau kucai bisa ditambahkannya. Selanjutnya. Kemudian ada layout utama dari UD Awan Cerah. Layout ini area utamanya terdiri dari beberapa lahan bangunan dan space. Bangunan terdiri dari bangunan utama restoran, musola, dan pos satpam. Untuk space yang tersedia ada smoking area yang ditempatkan juga ada kursi untuk bagi pelanggan-pelanggan yang merokok tapi ingin tetap makan di tempat. Selanjutnya ada area parkir mobil dan area parkir motor. Tempat perusahaan ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 57 Condet Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Selanjutnya. Kemudian ada layout bangunan utama yang terdiri dari area indoor dan outdoor. Di dalam area indoor terdapat dapur yang terdiri dari alat-alat lengkap seperti kulkas, kompor, lemari penyimpanan, bak cuci piring, dan toilet untuk karyawan. Kemudian ada tempat kasir untuk memesan menu, tempat pembayaran, dan di sana terdapat komputer untuk mencatat pesanan secara otomatis, lalu menghitung bill secara otomatis, kemudian ada printer untuk mencetak struk. Kemudian ada toilet pria dan wanita, dan masing-masing terdapat 3 bilik dan 3 wastafel, lalu disediakan area indoor untuk yang makan yang tidak merokok, lalu juga ada area di outdoor yang ingin merokok, dengan area indoor juga lebih nyaman dengan AC, dan juga ada tirai yang bisa ditutup agar tidak merasa silau. Di area indoor terdapat meja yang kapasitasnya bisa 6 orang, 4 orang, dan 2 orang. Untuk di area smoking room atau di luar restoran disediakan hanya 4 kursi setiap mejanya. Selanjutnya masuk ke bab 8 ada analisis SDM. Sumber daya manusia yang kami butuhkan di dalam UD Awan Cerah yang pertama ada accounting yang bertugas membuat pembukuan kantor, mencatat segala pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan, dan rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial. Di sini kami memberikan fee sebesar Rp4.500.000 setiap bulannya. Kemudian ada marketing yang bertugas membuat strategi promosi serta media promosi, handling reservasi, menginput data pelanggan, dan membuat laporan aktivitas harian. Di sini kami menggajinya sebesar Rp4.000.000. Kemudian ada bagian purchasing yang bertugas membeli bahan baku, memastikan bahan baku yang dibeli adalah segar, berkomunikasi dengan divisi accounting untuk biaya pembelian. Kemudian mencatat segala pembelian dan nominalnya setiap hari. Lalu gaji yang kami berikan adalah sebesar Rp3.500.000. Kemudian ada kitchen yang job desk-nya adalah membuat makanan yang sudah ada di menu, memastikan kualitas makanan atau minuman yang dibuat baik, dan memastikan kualitas makanan dan minuman jika di take away dikemas dengan rapi dan aman. Dan kami menggajinya sebesar Rp3.000.000 per bulannya. Lanjutnya. Selanjutnya ada resepsionis sekaligus kasir. Di sini job desk-nya adalah menerima pesanan dari konsumen ataupun mencatat pesanan yang dicatat oleh waitress, lalu menyampaikan pesanan kepada bagian kitchen dan menerima pembayaran pesanan konsumen. Di sini kami menggajinya sebesar Rp2.800.000. Untuk waitress, di sini kami memiliki job desk yaitu mengenalkan menu makanan dan minuman yang dijual kepada pelanggan, kemudian mencatat segala pembelian makanan atau minuman dan menyampaikannya ke bagian resepsionis atau kasir. Selanjutnya membersihkan dan merapikan meja atau kursi setelah dipakai oleh pelanggan dan cleaning service. Di sini untuk karyawan tetap atau karyawan utama yang kerja full, kami menggajinya sebesar Rp2.600.000 dan untuk karyawan part-time kami juga menerimanya dengan jam kerja selama 4-5 jam per hari dan kami menggajinya sebesar Rp1.200.000 per bulannya. Kemudian ada cleaning service yang bertugas membersihkan peralatan yang sehabis dipakai dan membersihkan restoran serta memastikan kebersihan restoran tetap terjaga termasuk toilet. Gaji yang kami berikan ada sebesar Rp2 juta. Lalu yang terakhir ada security yang bertugas menjaga keamanan dan ketentraman restoran, menjaga kendaraan, dan membantu pelanggan dalam melakukan parkir serta memastikan keamanan selalu terjaga. Gaji yang kami berikan adalah sebesar Rp2.500.000. Lalu ini adalah flowchart ketika kami ingin melakukan rekrutmen karyawan perusahaan. Bisa dilihat selanjutnya. Lalu di sini juga ada SOP dalam
prosedur rekrutmen yang karyawan yang terdiri dari 4 halaman. Selanjutnya, masuk ke struktur organisasi. Di struktur organisasi ini kami memiliki beberapa tugas. Yang pertama ada pemilik restoran yang bertugas menciptakan sesuatu yang profesional kepada staf dan pegawai, menjaga kualitas dan kesesuaian antar harga. Lalu ada manajer restoran yang bertugas mengorganisasikan restoran serta mengadministrasikan restoran dan membuat jadwal kerja serta libur karyawan. Dan sisanya adalah karyawan-karyawan yang sudah saya sebutkan job desk-nya tadi. Selanjutnya ada reward dan punishment. Reward merupakan suatu hal yang diberikan kepada pegawai atas suatu pencapaiannya. Udah wawancara akan memberikan reward untuk divisi tertentu seperti kitchen, marketing, accounting, dan waitress. Award yang kami berikan adalah berupa gaji atau tambahan bonus yang nominalnya kurang lebih sebesar Rp250.000 per orang. Lalu reward lain yang kami berikan adalah memasang foto karyawan terbaik divisi tersebut di restoran kami agar pelanggan dapat melihat siapa sajakah karyawan yang mendapatkan reward karyawan terbaik setiap bulannya. Kemudian ada punishment yang merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada suatu pegawai atas suatu kelalaian yang dia perbuat. Hukuman yang kami berikan yang pertama dapat berupa teguran. Yang kedua, kami akan memanggil orang yang bersangkutan untuk diberikan teguran secara tegas dan dapat dilakukan pemotongan gaji, tergantung kesalahan atau kelalaian yang dia perbuat. Dan yang terakhir, apabila dia masih melakukan hal tersebut, maka kami tidak akan segan-segan untuk langsung mengeluarkan karyawan tersebut. Selanjutnya. Lalu yang bab 9 ada analisis aspek keuangan. Nah, di sini kami ada yang pertama ada biaya saat praoperasi dengan total proyek sebesar Rp460 juta dan dapat dilihat masing-masing biaya-biaya yang kami butuhkan. Mulai dari daftar kendaraan, mesin produksi, biaya beroperasi, studi kelayakan, dan produksi percobaan. Selanjutnya. Kemudian di sini ada biaya pembiayaan operasi yang totalnya sebesar Rp1.077.400.000. Selanjutnya. Kemudian ada laporan laba rugi setiap tahunnya yang kami prediksi. Pada tahun pertama tahun pertama dan tahun kedua kami akan mendapatkan profit sebesar Rp207.090.000. Tahun ketiga akan mendapatkan Rp420.862. Lalu ada tahun keempat sebesar Rp363.487.500. Dan yang terakhir tahun kelima sebesar Rp656.859.375. Selanjutnya. Kemudian ada arus kas setiap tahunnya. Pada tahun pertama arus kas sebesar Rp459.423.333. Tahun kedua Rp758.846.656. Pada tahun ketiga sebesar Rp1.288.422.500. Pada tahun keempat sebesar Rp1.731.530.000. Dan yang tahun terakhir sebesar Rp2.488.389.375. Selanjutnya. Kemudian ada neraca yang kami hitung setiap tahunnya. Pada periode komersial tahun pertama sebesar Rp638.756.667. Tahun kedua sebesar Rp817.513.333. Tahun ketiga sebesar Rp1.210.042.500. Pada tahun keempat sebesar Rp1.573.530.030. Dan yang terakhir sebesar Rp2.230.389.375. Selanjutnya ada big event point yang dapat dilihat BEP per unit dan juga BEP secara rupiah. Selanjutnya. Nah, ini adalah cash flow periode operasi yang juga kami gunakan dalam analisis kriteria investasi nantinya pada tahun pertama, tahun kedua.
sebesar Rp274.740.000. Pada tahun ketiga sebesar Rp490.425.000, tahun ketiga sebesar Rp433.050.000, dan pada tahun terakhir, tahun kelima, sebesar Rp728.812.500. Selanjutnya ada aspek lingkungan industri. Next. Nah, di sini ada analisis SWOT, di mana S yaitu strength. Di Udia Wawancara memiliki strength. Yang pertama, konsep kafe yang kami buat bertema cozy dan nyaman untuk dijadikan tempat ngumpul bersama remaja dan mahasiswa. Lalu belum banyak konsep yang serupa. Harga yang kami tawarkan juga terjangkau, menerapkan protokol kesehatan yang baik, lalu terdapat smoking area dan juga non-smoking area, sehingga pelanggan tidak merokok, tidak akan merasa terganggu, dan yang terakhir menjadikan makanan Nusantara dengan suasana modern. Lalu ada W untuk weakness atau kelemahan. Yang pertama, perlu dilakukan promosi yang besar karena ini merupakan bisnis F&B atau food and beverage startup. Kemudian bila pembeli tidak banyak, maka akan banyak waste di bahan baku dan kesegaran bahan baku tidak akan bertahan. Kemudian diperlukan kreativitas dan perubahan setiap bulannya. Lalu yang terakhir, belum ada live music yang biasanya diminati oleh kaum-kaum remaja. Lalu ada opportunity, restoran yang kami buat sangat nyaman untuk dijadikan tempat nongkrong dan harga murah. Tema yang kami gunakan cozy dan nyaman. Lalu belum banyak restoran dengan tema seperti ini, dan tema restoran yang modern dengan menu makanan yang daerah. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Di masa pandemi ini terdapat pembatasan yang tidak dapat diprediksi, sehingga bisa terjadi penurunan kedatangan pelanggan secara pembatasan sosial, karena ada pembatasan sosial. Selanjutnya ada tambahan nilai PPN untuk pembelian bahan baku, dan ini masih direncanakan oleh pemerintah dan kami belum mengetahui benar atau tidaknya ada tambahan pajak untuk setiap pembelian bahan baku. Kemudian ada persaingan yang ketat di bisnis kuliner, dan terakhir yang munculnya bisnis yang serupa dengan tema yang serupa juga yang membuat restoran kami kurang diminati. Selanjutnya, lalu ada analisis dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru. Yang pertama, bisa dirasakan secara skala ekonomi, diferensiasi produk, kecukupan modal, biaya peralihan, sulitnya akses ke jalur distribusi, dan ketidakunggulan biaya independen. Kemudian persaingan sesama perusahaan dalam industri. Yang pertama ada jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk, biaya tetap yang besar, kapasitas, serta hambatan keluar. Selanjutnya. Kemudian ada analisis dampak terhadap masyarakat sekitar. Yang pertama dari ancaman produk pengganti. Perusahaan dituntut harus lebih kreatif agar mengikuti keinginan konsumennya, serta dapat bersaing dari segi kualitas dan harga. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Pada kekuatan ini harus ditemukan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Ini dipengaruhi oleh jumlah pemasok yang terbatas, tidak adanya substitusi produk, dan pembelian dengan jumlah yang kecil. Hal ini mendatangkan tawar-menawar antar pemasok dengan perusahaan harus dinegosiasi agar mendapatkan win-win solution. Dan yang terakhir, pengaruh kekuatan pemangku kepentingan yang lain, seperti pemerintah, serikat prakerja, kreditor, pemasok, pemegang saham, dan sebagainya. Diplomasi yang tepat dapat membuat rasa aman dan nyaman kepada karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya, lalu masuk ke bab 11, ada analisis kriteria investasi. Nah, di sini kami menggunakan yang pertama ada perhitungan net present value dengan penggunaan cash flow yang sudah tadi saya sebutkan, dan didapatkan hasil net present value sebesar 994 juta 56.020 rupiah. Selanjutnya ada internal rate of return, dan di sini kami menggunakan data dari NPV sebelumnya, lalu digunakan untuk penghitungan NPV secara lanjut. Lalu didapatkanlah IRR atau internal rate of return sebesar 46,444%, sehingga dapat kami kesimpulkan hasil ini melebihi ekspektasi kami, yaitu 15%, sehingga proyek ini dapat dikatakan layak. Selanjutnya,
Selanjutnya ada payback period. Di sini kami dapat mendapatkan modal kembali di 1,6646 tahun, atau jika di dalam bulan dan hari selama 1 tahun 8 bulan dan 3 hari. Selanjutnya, lalu ada profitability index dengan indeks yang semuanya lebih dari 1, sehingga dapat disimpulkan proyek ini sangat menguntungkan. Selanjutnya, lalu ada break even point yang sebenarnya sama seperti yang tadi dia ada di analisis keuangan. Selanjutnya, lalu ada average rate of return, di mana kami mendapatkan laba tahunan sebesar Rp654.600.000 dan biaya investasi sebesar 357 juta dan didapatkan IRS sebesar 1,80 atau jika dibulatkan ke atas dapatkan 181% dan sudah dikatakan layak. Selanjutnya, lalu ada kesimpulan terakhir. Dari semua aspek studi kelayakan bisnis Udayawan Cerah yang telah kami buat, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang kami jalankan ini dapat berjalan dengan baik. Karena berdasarkan aspek keuangan yang sudah ditulis dan dapat dilihat bahwa keuntungan yang didapatkan sangatlah tinggi dan sesuai dengan perkiraan. Kemudian dari analisis kriteria investasi kami dari NPV juga dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha ini layak dijalankan dan dapat mendatangkan keuntungan. Sekian dari saya. Kembali ke Rafli. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah dilakukan oleh Saudara Adit. Di sini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dian dan Saudara Turudin telah membimbing kami selama 1 semester di praktikum mata kuliah studi kelayakan bisnis kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.